Yo, what's up? Kembali lagi bersama dengan gua Mail. Welcome to comeback. This is my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa ya di video kali ini gua bakal ngebacain cerita-cerita lu lagi. Bahwasanya sekarang ini cerita di episode ke satu 2 3, episode keempat sekarang ya. Udah nggak usah berlama-lama, langsung aja nih ke video yang pertama. Let's go, let's go. Halo, apa kabar lo yang lagi dengerin cerita ini? Alhamdulillah, untuk saat ini kabar gue baik-baik saja dan tidak ada apapun, alhamdulillah. Semoga hari lo cukup baik, amin. Atau setidaknya masih bisa bertahan. Perkenalin, gue cuma orang biasa di usia 20-an yang lagi belajar ngerti hidup. Siap. Dari luar, hidup gue kelihatan rame, teman ada, chat masuk, nongkrong jalan, oke. Tapi anehnya, di balik semua itu ada rasa kosong yang gak bisa gue jelasin. Apa tuh? Gue sering ketawa bareng mereka, tapi pas pulang sunyi langsung nyerang. Di kamar gue baru sadar kalau ternyata gue sering ngerasa sendirian. Mulai nih. Mulai klimaksnya nih. Bukan gak punya siapa-siapa, tapi gak ada yang benar-benar tahu isi kepala gue. Cerita ini gue bukan buat drama, cuma pengen jujur. Siap? Mungkin lo juga pernah ngerasa ada di tengah keramaian, tapi hati lo kosong. Dan kalau iya, semoga cerita ini bisa bikin lo ngerasa ditemenin walau cuma lewat suara dan kata sederhana yang gue rangkai pelan-pelan buat lo malam ini. Dengan perasaan jujur tanpa topeng apapun yang biasanya kita pakai ke dunia luar. Dalam nih, dalam. Gue mulai ngerasa kesepian justru pas hidup lagi rame-ramenya. Grup chat aktif, story penuh, undangan nongkrong datang terus. Wih, banyak duit lo, be. Itu banyak nih, tapi aneh, nggak ada satupun tempat buat gue cerita tanpa mikir. Tiap kali gue mau jujur, selalu keinget nanti aja, mereka juga sibuk, jadi gue simpen sendiri. Gue jadi pendengar yang baik tempat orang lain curhat, tapi giliran gue capek, gue bingung harus ke siapa. Malam jadi waktu paling berat karena nggak ada distraksi. Pikiran muter, nanya ke diri sendiri kenapa gue ngerasa begini. Gue sadar, kesepian itu bukan soal sendirian secara fisik, tapi soal nggak ada yang benar-benar ngerti. Dan di usia segini, semua orang sibuk kerja hidup masing-masing. Jadi gue belajar pura-pura kuat walau sebenarnya pengen ada satu orang aja yang bilang, gue ada buat lo. Ceritain aja nggak apa-apa, gue dengerin tanpa ngejudge atau pergi tiba-tiba. Oh ini emang orang yang menawarkan diri untuk mendengarkan siapapun gitu, itu mahal friend. Makanya nih gue bikin channel ini gitu loh, biar kepala lu yang berisik itu tuh lu bisa komen ya kan, atau di email gue dah. Udah gue spill juga tuh di deskripsi email gue, jadi lu tinggal kirim aja, ntar gue bacain gitu loh. Pernah suatu hari gue berhenti scroll HP dan ngerasa hampa banget. Banyak update kebahagiaan orang lain, tapi gue ngerasa ketinggalan. Bukan iri, cuma ngerasa sendiri. Gue mulai mikir, apa gue terlalu susah dimengerti atau emang semua orang lagi fokus sama hidupnya sendiri. Di titik itu gue nyalain diri sendiri, ngerasa kurang seru, kurang penting, kurang layak buat didengerin. Padahal logikanya semua orang punya hak buat ngerasa capek dan sepi, betul? Tapi emosi gak selalu bisa diajak kompromi. Gue jalanin hari-hari dengan autopilot. Bangun kerja, ketawa seperlunya lalu pulang. Gak ada yang salah, tapi gak ada yang benar-benar bikin gue ngerasa utuh. Sampai akhirnya gue sadar, selama ini gue nunggu orang lain buat ngerti gue. Padahal gue sendiri aja jarang dengerin perasaan gue sendiri. Dan itu bikin rasa sepi makin dalam. Tanpa gue sadari, pelan-pelan setiap hari berjalan tanpa makna yang jelas. Pelan-pelan gue mulai berubah, bukan hidupnya, tapi cara gue ngelihat semuanya. Gue berhenti berharap semua orang peka sama keadaan gue. Gue mulai jujur ke diri sendiri kalau gue lagi gak baik-baik saja. Dari situ gue belajar cari hal kecil yang bikin gue ngerasa ditemenin. Nulis, denger lagu, atau sekedar diem sambil narik napas panjang. Gue juga mulai berani cerita walau cuma ke satu orang. Gak semua respon sempurna, tapi setidaknya gue gak nyimpen semuanya sendiri lagi. Respect. Gue sadar, sendirian itu fase, bukan identitas. Semua orang pernah ada di titik ini, dan gak apa-apa kalau sekarang gue lagi ngerasa sendiri. Selama gue gak ninggalin diri gue sendiri, itu yang paling penting. Hidup gak selalu ramai dan gak selalu harus kuat. Kadang bertahan aja udah cukup. Dari situ gue mulai nerima kesepian sebagai bagian dari proses tumbuh, bukan musuh yang harus gue lawan mati-matian setiap malam. Setiap malam datang dengan sunyi yang panjang dan pikiran yang belum tentu tenang sepenuhnya. Kalau lu dengerin sampai sini, gue mau bilang makasih. Gue juga bilang makasih nih, lu udah nge-share cerita lu gitu loh. Beneran cerita ini mungkin sederhana tapi perasaannya nyata. Kalau lo lagi ngerasa sendirian sekarang, semoga lo ingat satu hal, lo gak aneh dan lo gak sendirian.
Banyak orang ngerasa hal yang sama, cuma sama-sama diem. Terima kasih sudah ngasih waktu buat dengerin cerita gue. Sama-sama, friend. Semoga channel ini bisa jadi tempat aman buat lo yang capek. Thank you atas dukungannya. Jangan lupa jaga diri lo, siap. Dan jangan terlalu keras sama diri sendiri, siap. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Terima kasih karena udah ngebacain atau dengerin sampai akhir. Thank you juga udah nge-share juga gitu loh. Semoga hari lo ke depan lebih ringan, amin. Walau pelan-pelan, dan semoga di tengah semua kesibukan dunia lo bisa nemuin satu titik tenang buat diri lo sendiri, amin. Thank you banget dan sampai jumpa. Lupa di kisah berikutnya yang mungkin juga bakal relate sama hidup lo nanti. Thank you, gue tunggu nih cerita lu selanjutnya ya. Bahwasanya dari abang-abangan gue nggak tahu dia nge-spill nama juga sih. Bahwasanya lu nggak apa-apa gitu sendirian gitu loh. Emang fase kehidupan memang begitu kan. Kadang lu mati aja sendiri gitu loh. Emang sih dalam proses meninggal kan lu emang kayak digotong dulu ya kan, di apa namanya, di sampai tempat peristirahatan terakhir lu tuh di pemakaman ya kan. Cuman kan di dalam pemakamannya lu sendirian gitu loh, dan itu nggak apa-apa lu sendiri cowok. Oke, next cerita selanjutnya nih ada apanya nih? Halo, buat lo yang lagi nyempetin waktu buat dengerin cerita ini, semoga lo selalu diberi ruang buat napas, amin. Perkenalin, gue usia akhir 20-an, kerja kantoran, hidup kelihatan stabil, setiap hari gue ketemu banyak orang, meeting, bercanda, ketawa seperlunya. Dari luar, hidup gue kelihatan rapi dan aman, tapi entah kenapa ada satu rasa yang sering nongol diam-diam. Rasa sepi yang datang tanpa permisi, gue jarang sadar itu sampai malam datang dan semua jadi sunyi. Di situ gue baru ngerasa ternyata gue sendirian. Bukan karena nggak punya siapa-siapa, tapi karena nggak ada tempat buat benar-benar jujur. Gue cerita ini bukan buat nyalain siapapun. Gue cuma pengen jujur sama diri sendiri sama lo yang mungkin lo lagi ngerasa hal serupa. Kalau lo lagi ngerasa sendirian di tengah hidup yang kelihatannya baik-baik saja, semoga cerita ini bisa jadi teman kecil yang nemenin lo sebentar tanpa harus banyak kata atau tuntutan apapun hari ini. Awalnya gue kira kesepian cuma dirasain sama orang yang benar-benar sendirian. Nyatanya enggak. Gue ngerasain itu pas hidup lagi sibuk-sibuknya. Pekerjaan numpuk, target jalan, orang-orang anggap gue aman. Tapi nggak ada yang tahu, tiap pulang kerja gue ngerasa kosong. HP penuh notifikasi, tapi nggak ada satupun yang pengen gue balas dengan jujur. Gue capek basa-basi, capek pura-pura baik aja. Gue pengen cerita tapi bingung mulai dari mana. Takut dibilang drama, takut nggak dipahami, jadi gue simpen semuanya sendiri. Gue jadi orang yang selalu ada buat orang lain, tapi lupa nyari siapa yang ada buat gue. Itu gue sadar, kesepian itu soal nggak ditemuin, bukan nggak ditemenin. Dan rasanya berat banget ketika lo sadar, di tengah rutinitas yang padat, ternyata nggak ada satupun yang tahu seberapa capek lo hari ini. Atau seberapa pengennya lo dengerin tanpa dihakimi sama sekali. Kadang memang begitu ya, memang udah fase-fase kehidupan yang anjing. Pernah satu malam gue duduk lama di kamar tanpa ngapa-ngapain, lampu redup, suara kota pelan, dan pikiran mulai ribut. Gue nanya ke diri sendiri, sejak kapan gue ngerasa sendirian? Jawabannya gak jelas, karena rasanya tumbuh pelan-pelan. Dari kebiasaan bilang gak apa-apa, padahal capek. Dari kebiasaan nolak bantuan karena gengsi. Dari kebiasaan ngeremehin perasaan sendiri. Gue terbiasa kuat karena tuntutan, bukan pilihan. Lama-lama gue lupa caranya minta ditemenin. Gue mulai mikir, mungkin gue emang harus hadapin semuanya sendiri. Tapi pikiran itu bikin gue makin jauh dari diri gue sendiri. Di usia segini semua orang sibuk ngejar versi hidupnya masing-masing. Ada yang nikah, ada yang sukses, ada yang kelihatan bahagia. Gue di tengah-tengah berdiri sendiri bingung tapi harus tetap jalan. Dan disitu gue sadar rasa sendirian itu nyata. Walau nggak kelihatan, walau siapapun yang lewat dalam hidup gue setiap hari. Pelan-pelan gue mulai sadar kalau terus begini gue bakal capek sendiri. Bukan karena dunia jahat, tapi karena gue nggak ngasih ruang buat diri gue sendiri. Gue mulai belajar jujur walau kecil, ngaku kalau lagi capek, walau cuma ke diri sendiri. Gue mulai berhenti maksa hadir di semua tempat. Berhenti bilang iya ke semua hal. Dari situ gue nemuin ketenangan kecil. Berarti sebelum-sebelumnya kalau ada siapapun yang ngajak lu nongkrong, lu ayo baik gitu ya. Gue sadar sendirian itu bukan kutukan, tapi tanda kalau gue butuh berhenti sebentar. Gue mulai isi waktu dengan hal yang bikin gue ngerasa hidup, bukan sekedar sibuk. Gue juga mulai berani cerita ke satu orang yang gue percaya. Gak langsung lega, tapi cukup bikin napas lebih panjang. Dari situ gue ngerti, sendirian gak selalu berarti kesepian. Kadang itu fase buat kenal diri sendiri lebih dalam. Dan selama gue gak ninggalin diri gue sendiri, gue yakin gue masih aman walau jalan ini kerasa sepi dan panjang dilalui pelan-pelan. Buat lo yang masih dengerin sampai akhir, gue mau bilang terima kasih. Gue juga terima kasih gitu loh, udah nge-share cerita lo ke gue gitu loh. Cerita ini mungkin bukan cerita besar, tapi perasaannya nyata. Kalau lo lagi ngerasa sendirian sekarang, gue harap lo tahu satu hal. Perasaan lo valid, lo nggak aneh,
dan lo nggak gagal. Hidup emang kadang bikin kita ngerasa sendirian, bahkan di tengah keramaian. Terima kasih udah mau dengerin cerita ini sampai selesai. Semoga channel ini bisa jadi tempat aman buat lo yang pengen berhenti sebentar. Amin. Bantu ya, bantu apa namanya, subrek gitu. Jaga diri lo baik-baik dan jangan lupa dengerin perasaan lo sendiri. Siap. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Thank you banget karena udah ngebacain atau lo ngedengerin. Nih, tuh. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Semoga kisah-kisah channel ini bisa terus nemenin lo, bikin lo ngerasa nggak sendirian, dan bikin hari lo sedikit lebih ringan. Walau pelan-pelan, sampai jumpa lagi, dan semoga kita semua selalu nemuin alasan buat bertahan hari ini. Thank you juga lo, thank you banget udah apa namanya, siapapun lo ya, lu gak ngenalin diri lu sendiri, tapi gua respect, udah nge-share cerita lo gitu loh, dengan apa adanya. Oke, next cerita selanjutnya ini ada apanya nih? Halo, buat lo yang lagi nyempetin waktu di tengah hari yang mungkin capek, semoga lo baik atau setidaknya masih bertahan. Perkenalin, gue umur awal 30-an, udah nikmatin fase hidup yang katanya mapan, kerja tetap, rutinitas jelas, hidup kelihatan aman. Orang-orang sering bilang gue beruntung, tapi jujur aja ada satu hal yang sering gue rasain diam-diam. Apa tuh? Sepi. Bukan sepi karena nggak punya orang, tapi sepi karena nggak ada ruang buat jadi diri sendiri. Setiap hari gue berperan jadi anak yang diandalkan, teman yang selalu siap, karyawan yang nggak boleh salah. Lama-lama gue lupa gue juga manusia. Cerita ini gue bagiin bukan buat ngeluh, tapi buat jujur. Karena mungkin lo juga lagi ada di fase kelihatan ini. Tuh, lo nggak sendirian. Kelihatan dewasa dan kuat, tapi sering ngerasa sendiri tanpa tahu harus cerita ke siapa. Dan kalau lu dengerin ini, gue harap lu ngerasa ditemenin walau cuma sebentar lewat cerita sederhana yang gue ceritain dengan jujur dan pelan. Siap. Kesepian gue bukan datang dari nggak punya orang, tapi dari kehilangan koneksi. Hubungan gue sama orang-orang berubah jadi formal dan seperlunya. Itu buat orang yang apa adanya kayak gue ya kan, yang nguntar lantur sana sini, terus dimasukkan ke dalam lingkungan yang formal itu kaku banget, friend. Ngobrol seperlunya, ketawa seperlunya, cerita secukupnya. Nggak ada obrolan tengah malam tentang mimpi, takut, atau rasa gagal. Semua orang sibuk dengan hidupnya masing-masing. Gue ngerti itu, tapi rasa sepi tetap ada. Gue sering ngerasa harus selalu dewasa, selalu paham, selalu ngalah. Nggak ada ruang buat egois. Ketika capek, gue cuma diem. Ketika sedih, gue pendam karena gue ngerasa umur segini harusnya udah kuat. Tapi nyatanya makin dewasa makin jarang ada yang nanya, lu beneran gak apa-apa. Malam jadi waktu paling berat, tapi gue ada. Tapi gak ada satupun nama yang pengen gue hubungin. Anjing, relate banget nih sama gue sekarang. Bukan karena gak ada, tapi karena gue gak tahu harus mulai dari mana. Di situ gue sadar, ternyata gue sendirian dengan pikiran gue sendiri. Ada satu momen yang bikin gue sadar semua ini. Gue lagi sakit sendirian di kamar, dan gak ada yang tahu. Bukan karena gue nutupin, tapi karena gak ada yang bener-bener nanya. Di situ gue ngerasa kosong banget. Gue ngerawat diri sendiri sambil mikir, kok hidup bisa sejauh ini ya? Gue punya banyak kenalan, tapi sedikit kelekatan, banyak tanggung jawab, tapi minim tempat pulang. Gue mulai mikir, mungkin gue terlalu lama jadi orang yang kuat sampai lupa caranya minta perhatian. Gue selalu bilang bisa, walau sebenarnya pengen ditanya. Gue selalu hadir buat orang lain, tapi jarang ada buat diri gue sendiri. Pikiran itu bikin dada sesek, bukan nyalain siapa-siapa, tapi gue sadar ada peran gue juga di sini. Gue terlalu sering mendahulukan semua orang sampai lupa dengerin diri sendiri, dan dari situ rasa sendiri itu makin jelas. Bukan karena dunia menjauh, tapi karena gue terlalu lama ninggalin perasaan gue sendiri. Pelan-pelan gue mulai berubah, bukan drastis tapi jujur. Gue mulai ngaku ke diri sendiri kalau gue lagi capek. Gue berhenti ngeremehin rasa sepi, gue mulai cari hal-hal kecil yang bikin gue ngerasa hidup. Walau sendirian, jalan pagi, denger lagu lama, nulis pikiran yang gak pernah gue omongin. Gue juga mulai berani buka obrolan, walau canggung. Gak semua orang ngerti, tapi setidaknya gue mencoba. Dari situ gue belajar satu hal penting. Sendirian itu bukan akhir, tapi tanda kalau gue butuh perhatian, butuh jeda, dan butuh kejujuran. Gue mulai berdamai sama kesepian, gak buru-buru ngusir, tapi ngenalin karena ternyata di fase sendirian ini gue jadi lebih kenal diri gue sendiri. Gue belajar jadi teman buat diri gue sendiri, dan itu pelan-pelan bikin hidup gue nggak seramai dulu, tapi lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. Buat lo yang dengerin sampai akhir, thank you banget. Gue juga ucapin thank you udah nge-share cerita lo ke gue dengan apa adanya ya. Pastinya itu. Cerita ini mungkin bukan cerita besar, tapi perasaannya nyata. Kalau lo lagi ngerasa sendirian di fase hidup lo sekarang,
Gue harap lu tahu satu hal, lo nggak aneh. Banyak orang dewasa ngerasain hal yang sama. Cuma nggak semua berani cerita. Betul? Terima kasih udah mau dengerin kisah ini. Semoga channel ini bisa terus hidup. Amin. Konsisten dan jadi tempat aman buat lo yang lagi capek sama dunia. Amin. Amin. Jangan lupa jaga diri lo. Siap? Dengerin perasaan lo dan kasih ruang buat diri lo sendiri. Siap? Sampai ketemu di cerita berikutnya. Terima kasih karena udah ngebacain atau dengerin sampai selesai. Semoga setelah ini hati lo sedikit lebih lega. Tuh, dengerin tuh. Dan semoga di tengah kesibukan hidup lo selalu nemuin alasan buat bertahan dan senyum pelan-pelan lagi. Terima kasih buat lo. Gue gak tau lo siapa, gak tau cewek lo ataupun cowok. Gue cuman mau ngucapin aja thank you banget lo udah nge-share cerita lo dengan apa adanya di channel gue. Dan gue harap lo bakal bisa cerita lagi ya. Oke, next. Cerita selanjutnya nih ada apanya nih? Halo, buat lo yang lagi mampir dan mau dengerin cerita ini, semoga hati lo hari ini cukup kuat. Perkenalin, gue umur 21 tahun, mahasiswa tingkat akhir yang lagi sibuk nyusun masa depan. Dari luar hidup gue kelihatan santai, kuliah jalan, teman banyak, nongkrong masih sempet. Tapi jujur, ada satu perasaan yang sering gue pendem. Apa tuh? Sepi. Bukan karena gue sendirian secara fisik, tapi karena gue ngerasa nggak ada yang benar-benar tahu kondisi gue. Semua orang lihat gue baik-baik aja, padahal gue sering bingung dan capek sendirian. Gue jarang cerita karena takut dibilang lebay. Cerita ini gue sampaikan bukan buat cari perhatian, tapi buat jujur. Karena mungkin lo juga pernah ngerasa hal yang sama, kelihatan rame tapi hati kosong. Dan kalau lo lagi di fase itu, semoga cerita ini bisa nemenin lo sebentar tanpa harus pura-pura kuat atau sok baik-baik aja di depan siapapun. Kesepian gue mulai kerasa pas semua orang sibuk dengan hidupnya masing-masing. Teman-teman fokus skripsi, kerja part time, atau hubungan mereka. Gue ikut sibuk tapi rasanya beda. Ada jarak yang pelan-pelan kebentuk. Chat dibalas lama, ajak ketemuan itu susah. Gue paham, semua orang punya prioritas. Tapi rasa sepi itu tetap datang. Malam hari jadi waktu paling berat. Gue sering bengong sambil mikir, sebenarnya gue ini lagi kenapa gitu. Gue pengen cerita tapi bingung mulai dari mana. Takut keganggu, takut nggak dianggap penting. Jadi gue simpen semuanya sendiri. Gue mulai ngerasa jadi orang yang gampang dilupain. Bukan karena gue nggak ada apa, bukan karena gue nggak ada, tapi karena gue nggak pernah nuntut buat ditemenin. Di situ gue sadar, ternyata gue sendirian bukan karena orang-orang jahat, tapi karena hidup pelan-pelan bikin semua orang jalan ke arah masing-masing tanpa sempet nengok ke belakang. Ada satu momen yang bikin perasaan itu makin nyata. Gue lagi ngerjain tugas sampai larut, kepala penuh, hati capek. Gue pengen cerita ke seseorang, tapi kontak gue scroll satu dan gak ada yang ngerasa tepat. Akhirnya gue nutup HP dan diem. Di situ gue ngerasa kosong banget. Gue mikir, kok bisa ya gue sejauh ini ngerasa sendirian. Gue selalu jadi orang yang bilang gak apa-apa, walau sebenarnya pengen ditanya lebih jauh. Gue terbiasa dengerin cerita orang lain, tapi jarang dikasih ruang buat cerita. Lama-lama gue ngerasa gak penting. Pikiran itu muter terus, bikin dada sesek. Gue gak nyalain siapa-siapa, tapi gue sadar gue juga salah karena selalu sering mendem. Mendem itu kayak ya udah dipendem gitu ya. Gue pengen dimengerti, tapi gue sendiri gak pernah jujur. Dan di detik itu gue sadar, rasa sendiri ini bukan cuma soal orang lain, tapi soal hubungan gue sama diri gue sendiri yang selama ini gue abaikan. Pelan-pelan gue mulai belajar berdamai sama keadaan. Bukan langsung kuat, tapi lebih jujur. Gue mulai ngaku ke diri sendiri kalau gue lagi capek dan sepi. Gue berhenti ngeremehin perasaan sendiri. Gue mulai ngelakuin hal kecil yang bikin gue ngerasa ditemenin. Walau sendirian, denger lagu sambil rebahan, nulis isi kepala, dan sekedar jalan sore tanpa tujuan, gue juga mulai berani cerita. Walau cuma ke satu orang yang gue percaya. Nggak selalu dapat respon yang gue harapin, tapi setidaknya gue nggak sendirian sama pikiran gue sendiri lagi. Dari situ gue belajar, sendirian itu bukan tanda lemah. Kadang itu fase buat kenal diri sendiri lebih dalam. Gue mulai ngerti nggak apa-apa kalau hidup lagi sepi. Selama gue nggak ninggalin diri gue sendiri, gue masih punya tempat pulang. Dan dari situ rasa sepi pelan-pelan berubah jadi tenang. Kalau lo masih dengerin sampai sini, gue mau bilang terima kasih banyak. Beneran cerita ini mungkin sederhana tapi perasaannya nyata. Kalau lo lagi ngerasa sendirian sekarang, gue harap lo satu hal, perasaan lo valid, lo nggak lebay dan lo nggak aneh. Banyak orang di usia ini ngerasain hal yang sama, cuma nggak semua berani cerita. Terima kasih udah mau dengerin cerita ini sampai akhir. Semoga channel ini bisa terus hidup konsisten dan
jadi tempat aman buat lo yang lagi capek. Amin, 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 amin. Jangan lupa jaga diri lo, siap, dan dengerin perasaan lo sendiri. Thank you banget karena udah ngebacain atau dengerin. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Semoga kisah-kisah di sini bisa terus nemenin lo, bikin lo ngerasa nggak sendirian, dan pelan-pelan bikin hidup lo terasa lebih ringan. Amin. Dari cerita sebelumnya sampai cerita saat ini yang gue baca, bahwasannya gue tarik kesimpulannya, lu jangan pernah takut untuk hidup sendiri, Bren. Karena pada dasarnya diri lo sendiri yang sekarang kesepian atau nggak punya siapapun, nggak punya nggak punya tempat cerita, nggak punya tempat pulang, ya kan. Kalau lu ngerasa hal yang pahit atau kok kayak gue nggak punya temen, kenapa ya, itu nggak apa-apa, Bren. Lu telan aja gitu lo. Lu telan aja rasa sakitnya, lu telan aja rasa pahitnya, ya kan. Lu telan aja gitu, karena itu fase dimana lu bakal kenal diri lu sendiri gitu lo. Lu juga sisi positifnya, sisi baiknya, ketika lu udah kelamaan sendiri atau lu berada di fase sendirian, lu bakal tahu gitu loh. Oh, ternyata gua nggak apa-apa ya, gua nggak bergantung sama orang gitu loh. Oh, ternyata gue bisa ya buat ngejalanin ini sendiri gitu loh. Tapi sisi jeleknya, kalau lu terbiasa sendiri, apapun sendiri itu ini tuh bisa, ya kan. Lu nggak butuh siapapun, dan itu kalau misalkan lu jadiin itu terus menerus dalam kehidupan lu, itu justru lebih bahaya juga gitu loh. Cuman gitulah ya. Udahlah, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Gue ucapin terima kasih karena lu sudah menonton dari awal sampai ending, ya kan. Karena udah 20 menit lebih nih gue ngebacot nih, karena masih banyak banget cerita-cerita lo yang belum gue bacain. Gue ucapin thank you banget yang buat lu udah cerita, udah nge-share di email gue ya, terus ataupun di kolom komentar lo. Tapi ini kebanyakan rata-rata di email dulu karena kolom komentar gue masih kosong nih. Nah, buat lu mau komen dah ya, mau komen yang panjang, cerita apapun, komen aja gak apa-apa ya, gue bacain nama gue. Lu mau kenalin diri, gue juga gak peduli siapa ya, mau laki, mau lanang, mau perempuan, mau teteh, mau cewek juga gue gak peduli, ya kan. Gue bacain cerita lu, tapi ingat, cerita lu apa adanya ya, jangan ngarang-ngarang ya, biasaan lu. Oke cuy, gue ucapin thank you, terima kasih untuk video kali ini. See you next time, peace, enjoy.